Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya, si Tenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Nah, ini aku lagi bongkar HP Poco X3 NFC ya. Jadi ini HP lemparan counter sebelah. Kasusnya mati total ya. Udah coba dicek, ditembak baterai masih tetap mati total. Lalu perkiraan sama counter sebelah ini tuh rusak CPU. Nah, sebetulnya untuk Poco X3 NFC itu ya kuat ya untuk CPU-nya, jarang bermasalah. Kecuali Poco X3 Pro. Kalau NFC ini lebih kuat, tapi kebetulan mungkin HP ini ya lagi bermasalah ya CPU-nya. Nah, ini kita akan coba langsung rebal saja CPU-nya. Nah, ini sudah saya buka untuk baut-bautnya ya. Oke, sudah terbuka nih. Kita lepaskan beberapa konektornya. Dan untuk NFC sama X3 Pro itu berbeda ya untuk CPU-nya. Kalau X3 Pro itu double deck atau double IC, yang di atas RAM, yang di bawah CPU. Namun berbeda untuk yang tipe ini ya, untuk X3 NFC. Oke, kita akan coba angkat ini bagian mesin. SIM tray-nya aku copot dulu. Nah, ini kondisi mesin masih belum pernah digarap ya kelihatannya. Dan ini kita akan coba langsung buka di bagian ini bagian CPU sama UFS nya ya. Nah, ini terlihat masih ada untuk thermal pastanya ya. Jadi indikasi untuk digarap CPU nya belum pernah sih. Ya, kita langsung aja ya, kita langsung menuju ke CPU-nya. Kali ini kita coba rebal. Nah, kita coba bersihkan dulu thermal pastanya, dan ini menggunakan CPU SM7150 ya. Jadi ini IC-nya cuma satu ya, bukan double sama RAM. Ya, kita bersihkan dulu untuk lem ya, di pinggir-pinggirnya untuk setelan panas di 250, angin 40 ya. Lalu gunakan pisau khusus untuk CPU ya, untuk membersihkan lem pinggirnya. Setelah itu kita tutupi bagian UFS-nya, kita siapkan untuk pisau congkelnya sambil kita tembak blower ya. Aku menggunakan panas sekitaran 370, angin 40. Nah, ini udah terangkat ya. Setelah itu aku tambahin flux, lalu aku ratain kaki-kakinya ya. Lalu biasanya aku timpal lagi dengan timah pasta seperti ini. Tujuannya supaya kakinya terisi timah yang baru ya. Karena biasanya itu timah setelah kita angkat CPU itu timah tuh kadang ada yang warna hitam, susah di susah untuk lengket nanti saat kita pasang dengan CPU rebalan ya, atau bekas cetak kaki yang baru. Nah, pastiin ini hal yang paling penting ya, pin-pin itu semuanya terlihat mengkilat ya, artinya sudah terisi dengan timah-timah, dengan dan membentuk bola-bola walaupun masih rata ya. Nah, kita sambil bersihkan dengan thinner, pastiin tidak ada lagi untuk sisa lemnya. Nah, ini untuk pembersihan CPU ya. Nah, ini aku pembersihan CPU hanya menggunakan kardus ini teman-teman. Jadi tanpa aku menggunakan penjepit ya, ini buru waktu aja ya supaya lebih cepat. Biasanya aku malah lebih seneng yang seperti ini. Kita gosok-gosok, bersihkan,
Lalu kita tambahin lagi timah pasta untuk membentuk, supaya timah yang baru tuh nempel di IC-nya ya, sebelum kita cetak kakinya. Nah, setelah itu ratain dengan flux, tambahin lagi sampai terlihat semua pinnya tuh mengkilat ya. Jadi tujuannya di saat nanti kita cetak kaki di IC-nya itu lebih mudah ya, karena dasaran untuk di IC-nya sudah terbentuk timahnya. Nah, setelah itu kita tinggal cetak kakinya. Ini menggunakan cetakan khusus ya, SM7150. Nah, untuk proses pencetakan kaki, tambahin timah pasta seperti ini, lalu ratain dan kita tembak blower di setelan angin 40, panas 250, lalu diseset seperti ini, lalu tambahin lagi timah pasta, lalu tembak dengan blower lagi. Prosesnya bisa 2-3 kali penyesetan, jadi sembarang senyamannya saja ya. Kalau aku biasanya 2-3 kali. Kalau nanti dirasa itu sudah rata, ya nggak usah ditambahin lagi ya. Nah, seperti ini, tinggal kita bersihkan. Nah, ini dia. Oke, ini proses pencetakan kaki sudah selesai dan tinggal dipasang saja ya. Jadi ya, ini bedanya untuk Poco X3 NFC dengan Poco X3 Pro. Kalau yang NFC itu tanpa RAM di atas ya, hanya CPU aja. Nah, untuk pemasangan CPU, kasihkan flux sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Lalu posisikan CPU-nya pola kakinya ya, jangan sampai terbalik. Oke, jadi dipresisikan sebelum kita tembak lagi, kita pasang. Nah, untuk pemasangan aku menggunakan blower di setelan panasnya 370, angin 40. Nah, tembak seperti ini sampai selesai. Oke teman-teman, ini sudah selesai, sudah dingin. Nah, ini untuk proses rebaling CPU lebih cepat ya dibandingkan untuk X3 Pro NFC, karena hanya satu IC ya. Dan kalau untuk Poco X3 Pro itu kan di atasnya ada RAM-nya. Nah, ini mudah-mudahan bisa berhasil ya, karena ini lemparan dari counter sebelah sudah 3 harian. Oke teman-teman, ini sudah aku rapiin dan alhamdulillah tadi sudah aku cek sudah nyala normal ya. Nah, jadi untuk kasus Poco X3 NFC, buat teman-teman yang mendapati kasus misalnya dia dicas itu hanya 0,2, 0,1 turun, 0,2 naik dikit, itu biasanya rusak di CPU ya. Artinya CPU nggak rusak, cuman dia tuh bad connect. Nah, ini aku cek untuk kamera ya, karena hal penting biasa kalau rebal CPU ya kita harus pastiin juga kameranya ya. Nah, ini aku cek, alhamdulillah semua berjalan dengan baik ya. Dari suara juga udah aku cek dan tinggal dikasihkan sama counter sebelah. Jadi buat teman-teman kalau misalnya sudah mulai buka counter, jagalah silaturahmi dengan counter-counter sebelah kita ya. Kalau misalnya ada servisan berlebihan, ya kasih rezeki di counter sebelah kita. Jadi saling bahu-membahu ya, supaya ikatan silaturahmi antar teknis itu terjalin dengan baik. Nah, ini mudah-mudahan
bisa awet dan tidak kumat-kumat lagi. Namun biasanya kalau udah direbal insya Allah awet ya. Dan mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bisa dijadikan manfaat. Terima kasih ya atas supportnya selama ini, dan tetap semangat dan sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.